selamat malam keluarga GKI Taman Cibunut Bandung yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap kabar kita semua kabar baik, kabar sehat, kabar penuh semangat. Mari saudara, kita siapkan diri kita untuk memulai persekutuan doa malam Kamis 11 September 2020 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Dalam persekutuan ini, saya akan mengajak saudara membaca Markus 6 ayat 34 dan bernyanyi dari NKB 415 Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, dan juga nanti kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari saudara, kita bernyanyi dari NKB 415 Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bagi, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan semu, dirinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Di jalan laut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bagi, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Mari saudara kita bersatu di dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Gembala yang baik, terangilah hati dan pikiran kami. Ajaklah kami duduk di padang rumput hijau, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berharap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua, domba-domba-Mu, untuk memiliki perilaku hidup
seperti Engkau, ya Tuhan, Gembala yang baik. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, keluarga GKI Taman Cibunut yang terkasih, kita baca Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi bila ada sekelompok domba yang tak bergembala? Mereka gampang kaget, gampang dimakan binatang buas, gampang tersesat, gampang kelaparan. Singkat kata, mereka tidak ada yang melindungi. Mereka selalu ada dalam bahaya. Yesus mengumpamakan orang-orang yang tidak memiliki pegangan hidup ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Orang-orang itu persisnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pegangan hidup yang disebabkan oleh banyak hal. Antara lain, mereka bimbang, gampang kaget, karena mereka tidak memiliki keyakinan dalam hidup ini. Kadang-kadang mereka menerima nasihat A dari orang tertentu, diikuti lalu kecewa, lalu menerima nasihat B dari orang tertentu lagi, lalu diikuti dan kecewa. Kemudian ikuti atau mencari orang yang berikutnya, lalu selalu berakhir dengan kecewa. Tidak punya keyakinan dalam hidup ini, tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan dasar untuk bertimbang dan melakukan sesuatu dalam kehidupan ini dengan mantap atau dengan pasti. Mereka juga bisa diumpamakan orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Bahkan di sekarang ini tidak memiliki pekerjaan karena pandemi. Disebabkan juga mereka sakit tetapi tidak memiliki biaya untuk berobat. Atau kehilangan kepala keluarga yang menopang hidup keluarga. Atau kehilangan kebebasan karena dipenjara dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan banyak sebab-sebab lain yang membuat orang tidak mempunyai keyakinan dalam hidup ini, tidak mempunyai pegangan. Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan ini harus diperhatikan. Apa yang diminta Tuhan dari kita bila menjumpai orang-orang yang hidup seperti domba yang tidak mempunyai gembala yang dilukiskan tadi? Dalam Yeremia 23 ayat 5 katakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Keadilan dan kebenaran harus ditunjukkan oleh setiap murid Kristus, yaitu kita semua, saudara. Kalau kita menjumpai orang-orang yang hidupnya seperti domba yang tidak mempunyai gembala, keadilan merupakan perkara kemanusiaan, perkara yang harus menjadi concern murid-murid Tuhan. Keadilan bukan sekedar perkara di ruang pengadilan saja, bukan. Tetapi ini perkara kemanusiaan, perkara yang perlu menjadi concern murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Bila kita menjumpai orang sakit, namun orang itu tidak memiliki biaya untuk berobat, dan kita diam saja tidak melakukan apa-apa, maka kita murid-murid Tuhan dianggap atau bisa saja menjadi orang-orang yang tidak melakukan keadilan atau abai terhadap keadilan. Atau saat ada orang yang kita jumpai tidak memiliki pekerjaan, lalu kita juga menutup mata untuk itu, maka kita juga orang yang sudah melakukan ketidakadilan,
Lalu kita melihat orang di penjara, kita tidak mengunjunginya misalnya, atau bahkan menjauhi mereka. Kita sudah berbuat ketidakadilan. Membiarkan orang yang sengsara mengalami kesusahannya, padahal kita juga mampu punya sumber daya, baik itu materi ataupun tenaga atau pikiran, dan kita tidak mau dengan alasan tidak mau repot. Maka kita juga membiarkan ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi dalam kehidupan kita, dan itu menjadi sesuatu yang tidak diperkenan oleh Gembala kita Yesus Kristus. Memperhatikan, memberi bantuan, merawat orang sakit, peduli terhadap mereka yang mengalami kesusahan adalah perbuatan keadilan. Dan setiap murid-murid Yesus Kristus harus bisa menunjukkan hidup sebagai orang-orang yang menyatakan keadilan, memperhatikan, mau memberi bantuan, peka terhadap kesusahan orang lain, dan mau ikut dalam pergumulan mereka, ikut menjalaninya misalnya, merawat orang yang sakit bila kita punya kesempatan, memikirkan sesuatu untuk orang lain. Itulah dorongan dari Tuhan kita, Gembala yang baik, untuk kita lakukan sebagai murid-muridnya. Mari kita mulai dalam keluarga kita. Mari kita saling peka memperhatikan kesulitan setiap anggota keluarga. Mari kita bangun iklim belas kasih, penuh perhatian satu dengan yang lain, menjadi mata air di tengah persekutuan gereja kita. Mari kita juga beri suasana yang adem di tengah-tengah masyarakat yang sekarang banyak bergumul terhadap situasi pandemi ini, bahkan pemerintahan kami. Apa itu situasi yang adem? Ya, ikut berperan untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Gembala yang baik, berilah kami kekuatan, kesatuan hati di tengah keluarga untuk bisa saling memperhatikan. Begitu juga kesatuan hati di gereja untuk bisa membangun kehidupan bergereja yang saling menolong satu dengan yang lain, tidak saling membiarkan. Dan kami juga di tengah masyarakat dapat berperan mengambil bagian untuk menjadi murid-murid yang memperhatikan, yang bersama-sama memberikan sesuatu bagi mereka yang kesusahan. Kami percaya di tengah-tengah situasi pandemi yang kadang turun situasi pemaparannya, yang kadang naik seperti sekarang di mana-mana sudah mulai lagi akan memberlakukan PSBB. Tolonglah kami ya Tuhan, jangan sampai hati kami ini terombang-ambing karena situasi, tetapi tetapkanlah hati kami sebagai hati seorang murid yang digembalakan oleh Gembala yang baik, dan kami dapat berperilaku sebagai domba yang mampu menunjukkan keadilan dan kebenaran seperti Engkau ya Tuhan. Kami serahkan usaha pemerintah, usaha tenaga medis yang terus coba menemukan antivirus dan solusi dalam kehidupan kami bersama. Inilah doa kami ya Tuhan. Jaga kami Tuhan, dan beranikan kami untuk menyatakan keadilan dan kebenaran sebagai murid-murid Tuhan, murid-murid Gembala yang baik. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
kasih-Nya